Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Surain. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya share kepada Anda semuanya tentang perbedaan antara orang yang cerdas dan orang yang pintar. Ya, saya pikir ini penting ya untuk Anda semuanya karena memang ya selama ini kita samakan ya, kita lihat orang pintar, kiranya itu orang cerdas, padahal beda. Ya, orang cerdas beda dengan orang pintar. Nah, seperti apa perbedaannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Sahabat kece, sering kita mengatakan bahwa orang pintar dan cerdas itu sama. Padahal itu beda. Karena orang pintar adalah orang yang pandai, ya. Sedangkan orang cerdas adalah orang yang cerdik dan cermat dalam melihat sesuatu, ya. Jadi di dalam kecerdasan itu ada kepintaran, ya. Tetapi di dalam kepintaran belum tentu ada kecerdasan. Nah, pertanyaannya untuk sahabat kece sekalian, mau jadi orang pintar atau orang cerdas? Mari kita cek perbedaannya. Perbedaan yang pertama, orang pintar selalu mengandalkan pengetahuan, sedangkan orang cerdas mengandalkan logika dan pengetahuan. Jadi tidak heran jika pintar selalu dikatakan dengan prestasi akademik, ya, karena memang mereka bergelut dengan dunia ilmu, ya. Nah, orang pintar hanya bisa menjawab hal-hal yang mereka pelajari, ya. Jadi mereka hanya berbicara sebatas hafalan atau apa yang menurut orang lain katakan, ya. Tidak menurut mereka atau apa yang mereka mengerti. Jadi mereka hanya menjawab apa yang mereka tahu dari orang, dari apa yang mereka tahu dari yang materi-materi yang mereka pelajari, tetapi dari sudut pandang dia sendiri sebagai pribadi yang otonom itu tidak ada, atau dalam artian yang singkat ya kita kenal sebagai pengertian, ya. Jadi dia hanya lebih kepada menghafal daripada belajar bagaimana mengerti. Jadi ya berbeda dengan orang cerdas, ya. Orang cerdas selalu mengandalkan logika dan pengetahuan sebagai pendukung mereka. Sehingga orang cerdas tidak hanya menguasai satu bidang ilmu saja, ya, tetapi juga bidang-bidang yang lain. Yang kedua, orang pintar lebih disiplin dan teratur, ya. Tapi orang cerdas lebih kreatif. Contoh seperti dalam menyelesaikan masalah. Orang pintar akan menyelesaikannya dengan apa yang mereka ketahui saja, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan orang cerdas, mereka akan berpikir, apakah ini bisa selesai dengan waktu yang singkat atau tidak. Nah, inilah yang menjadikan orang cerdas lebih kreatif, ya. Karena mereka selalu mencari solusi permasalahan dengan lebih tepat. Yang ketiga, orang pintar bisa dibenci, tapi orang cerdas bisa dicintai. Artinya begini, dengan ilmu yang dimiliki oleh orang pintar, jika mereka tidak bisa membagikannya ke lingkungan sekitar, ya, maka orang pintar akan dibenci karena mereka dianggap pelit, ya. Tetapi orang cerdas bisa mereka dicintai karena mereka selalu menyesuaikan diri, ya, bahkan bersahabat dengan lingkungan sekitarnya. Gitu. Yang berikut, orang pintar selalu berpikir panjang, ya, tapi orang cerdas selalu berpikir pendek. Contohnya begini, di saat gagal, orang pintar akan selalu berpikir bagaimana bangkit dari kegagalan, ya. Sedangkan orang cerdas akan selalu berusaha untuk bangkit dari kegagalan. Nah, oleh karena itu ya orang cerdas, ya, lebih cepat bangkit dari kegagalan. Karena nyatanya ya berusaha lebih baik, ya, daripada hanya berpikir terus. Ya,
karena ya hal itu akan menghabiskan waktu. Gitu. Jadi itu, jangan hanya ingin jadi orang pintar atau cerdas saja, ya, tapi jadilah orang yang pintar, ya, dan juga cerdas. Karena ya dunia yang akan kita hadapi di dunia nyata setelah kita selesaikan studi, kita akan bertemu dengan berbagai macam lingkungan yang akan dihuni oleh orang-orang dengan pola pikir yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita semuanya. Jika kita tidak bisa untuk mengerti, mengetahui tentang sudut pandang orang lain, ya minimal bidang lain, ilmu, ya, ilmu pengetahuan yang lain, kita akan bisa terjebak, kita akan menjadi biang kerok dalam membawa masalah baru. Karena ketidaktahuan kita, karena ketidakmengertian kita tentang suatu pokok masalah. Nah, makanya orang cerdas itu selalu kreatif, selalu berpikir kritis, dan selalu hebat dalam bagaimana menghasilkan sebuah solusi, ya, bagaimana membuat sebuah keputusan yang cerdas, ya, tanpa harus dari sudut pandangnya dia, atau tanpa harus subjektif, tetapi dia mengerti untuk dia melihat dari sudut pandang yang lain, dari ilmu-ilmu yang lain. Karena apa dasarnya? Karena dia punya pengetahuan, segudang ilmu pengetahuan. Jadi itu, jadi orang pintar saja tidak cukup, tetapi juga jadi orang cerdas, itu jauh lebih hebat. Saya pikir demikian yang bisa saya share untuk Anda semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam waras.